Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yosi Etna. Kali ini saya akan membahas tentang materi tentang perkembangan pada anak, ya. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau materi sebelumnya kita berbicara tentang perkembangan pada bayi. Nah, sekarang kita lanjut pada perkembangan pada anak, ya. Nah, setiap dalam kehidupan kita sehari-hari ya selalu ada anak-anak yang tumbuh ya dari proses bayi kemudian berproses akhirnya menjadi berproses ke anak ya. Jadi kalau misalnya bayi kemudian 1 sampai 2 tahun selanjutnya di bawah 3 tahun disebut dengan batita atau bayi di bawah balita di bawah 3 tahun ya. Kita akan membahas mulai awal ya. Nah, pada pertemuan kemarin sebelumnya kita membahas tentang lifespan pada bayi ya, mulai dari masa kehamilan kemudian sampai masa kehamilan ibu dan akhirnya pada proses kelahiran si bayi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan anak secara normal. Jadi ada lifespan-nya ya. Jadi perkembangannya, oke? Nah, teman-teman di sini teman-teman kebidanan semua ya. Jadi wajib mengetahui bagaimana perkembangan anak itu mulai dari fisik, secara fisik maupun secara non fisik. Kita akan bahas persatu persatu. Jadi nanti kalau misalnya saya terlalu cepat, silakan di stop ya. Bisa langsung tanya. Jadi nggak usah menunggu saya menanyakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, keburu hilang, silakan. Bu, saya mau tanya, silakan nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah ditunggu sampai selesai materi, tapi boleh di tengah jalan, boleh langsung ditanyakan ya. Baik. Bentar ini. Nah, di sini kita akan membahas dulu yaitu periode perkembangan anak ya. Jadi bayi baru lahir ya, sudah ada sebelumnya. Jadi bayi baru lahir itu usia dari 0 sampai 4 minggu, bayi usia 4 minggu sampai 1 tahun, balita usia 1 sampai 3 tahun, batita ya. Kemudian anak prasekolah itu usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian anak usia sekolah itu 6 sampai 13 tahun dan remaja itu usia 13 sampai 19 tahun ya. Itu periode perkembangan anak ya. Di sini buku yang saya pakai kebetulan pakai Santrok ya. Jadi liternya pakai psikologi perkembangan. Nah, di sini kita pakai teorinya Piaget ya, membagi tahap perkembangan kognitif dulu anak usia dini yaitu dalam 4 tahap. Yang pertama tahap sensori motor yaitu usia 0 sampai 24 bulan. Ya, 0 sampai 24 bulan. Kemudian tahap praoperasional itu usia 2 sampai 7 tahun. Tahap operasi konkret yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang keempat tahap operasional formal mulai umur 11 tahun ya. Nah, perkembangan anak itu apa sih ya? Kita mulai lagi ya. Kita belajar bersama ya. Perkembangan adalah perubahan kecakapan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Meskipun pertumbuhan fisik akan berhenti saat dewasa ya. Jadi perkembangan anak adalah proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu ya. Bisa dikatakan perkembangan itu mengacu pada urutan perubahan fisik, kemudian bahasa, emosi, pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga masa awal dewasa ya. Itu yang dinamakan dengan perkembangan anak ya. Lanjut. Nah, di sini ada 8 aspek perkembangan anak ya. Yang pertama perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, moral, emosional dan perkembangan kepribadian. Maaf ya, 7 di sini. Ini tulis 8 tapi isinya 7 ya. Ya, jadi perkembangan kepribadian ya yang terakhir. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan fisik anak.
ya adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik dan keterampilan motorik. Ya, ini menurut Papalia Olds tahun 2001 ya, perkembangan fisik anak. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Ya, adanya pertumbuhan tulang dan otot, kemudian adanya kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi ya. Berbeda ya antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, di sini ada perkembangan kognitif atau perkembangan kognitif anak ya, yaitu adalah anak dapat berpikir, memahami dan mengeksplor hal-hal yang ada di sekitarnya ya, itu. Jadi mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, juga untuk kapasitas memahami dunia. Kognitif ya, ingat ya kalau kita berbicara tentang kognitif selalu kita akan berbicara tentang bagaimana berpikir, bagaimana mengolah persepsi yang masuk, kemudian memahami dan mengeksplor hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Jadi perkembangan fisik itu hanya sedikit yang saya bahas, tidak terlalu mendetail karena nanti pada ini kan kebidanan ya, pada jurusan kebidanan pasti akan pakai ada asuhan kebidanan yang akan menceritakan lebih detail tentang perkembangan fisik anak ya. Saya hanya memberikan sedikit gambaran dasar tentang perkembangan fisik anak itu sendiri ya. Oke, di sini tadi sudah sampai perkembangan kognitif anak. Sudah jelas kan ya? Jadi kalau kita bicara tentang kognitif, selalu kita akan berbicara tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memahami, dan bagaimana kita mengeksplor hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Jadi memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, juga untuk memahami tentang dunia yang sebesar ini ya. Oke. Terlalu cepat? Tidak ya? Oke. Lanjut ya. Nah, pada perkembangan kognitif itu mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang dia dapatkan. Jadi perkembangan kognitif itu meliputi tentang proses mengingat, ya, pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan, ya. Nah, bagaimana cara mendukung perkembangan kognitif pada anak? Ya, yang pertama, membantu anak untuk mengenali suatu objek. Anak akan memiliki ketertarikan dan rasa penasaran yang tinggi terhadap berbagai hal. Ya, jadi kalau misalnya ada, sebentar saya lanjutkan dulu ya. Yang kedua, bersabar dengan semua pertanyaan yang muncul. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan gerak dan keseimbangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di sini mempunyai adik, saudara, ponakan, dan sebagainya yang masih kecil, dan selalu cerewet untuk bertanya, dan selalu bertanya-tanya, ini apa, itu apa, ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Jangan dicegah, ya. Jawab aja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena apa? Ini tadi, karena anak-anak itu mempunyai rasa ketertarikan yang tinggi, penasaran yang tinggi terhadap berbagai hal. Jadi dia mengeksplor pikirannya, yang dia tidak tahu, yang dia lihat, tidak tahu, dia akan tanyakan kepada kita. Karena anak-anak itu menganggap orang dewasa adalah orang yang bisa menjawab pertanyaannya. Ya, jadi sabar ya. Jadi kalau misalnya ada adiknya, ponakan dan sebagainya yang bertanya-tanya terus, jangan dipotong ya, jangan dihentikan. Bersabar, kita jawab semua pertanyaan yang muncul ya. Oke. Ya, yang ketiga tadi melatih kemampuan gerak dan keseimbangnya. Jadi pada anak usia yang masih batita di bawah 3 tahun itu biasanya keseimbangannya masih belum matang. Jadi mereka saya jalan masih agak sempoyongan atau lari itu seperti kayak mau jatuh. Jadi kita mengarahkan saja ya, kemampuan gerak dan keseimbangan kita arahkan, Dek, jalan pelan. Nah, seperti itu ya, mengarahkan saja. Oke? Bisa dipahami ya dari sini? Nah, kita lanjut. Aktivitas untuk mendukung perkembangan kognitif anak ya. Yang pertama, membereskan barang atau mainan ya, tebak suara. Kemudian memberikan pilihan memilih, choice ya, melewati rintangan,
berhitung, berkunjung ke tempat yang baik. Kalau misalnya dari keenam ini itu biasanya kalau ibu-ibunya tidak sempat untuk melakukan aktivitas ini, maka aktivitas ini bisa didapatkan pada sekolah-sekolah anak usia dini ya. Jadi sekarang semuanya serba modern, banyak sekolahan yang mendukung aktivitas perkembangan kognitif anak. Tetapi yang paling utama di sini adalah membereskan barang atau mainan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mempunyai adik, saudara, ponakan dan sebagainya yang anak-anak, ketika mereka bermain atau melakukan suatu kegiatan aktivitas di rumah, sampaikan ke mereka bahwa nanti kalau sudah selesai, bereskan ya mainannya. Nah, itu salah satu aktivitas mendukung perkembangan kognitif. Jadi ingat ya, kalau kognitif yang tadi di awal, itu adalah memahami tentang kemampuan seorang anak, ya, meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi otomatis ketika mereka bermain, berserakan, ya mainannya berserakan, kita ingatkan untuk selalu membereskan mainannya, ya. Diulang 3 kali. Dek, jangan lupa nanti diberesin mainannya. Dek, jangan lupa diberesin mainannya. Jadi itu akan diingat dia di dalam proses kognitifnya anak, ya. Oke, bisa dipahami ya di sini. Bisa juga dilatih oleh yang lainnya, tebak suara, itu bisa juga dilatih kalau misalnya ibu-ibunya atau kakaknya dan sebagainya itu bisa memberikan aktivitas dan memberikan semacam kegiatan yang sudah saya sebutkan ini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibu-ibunya atau bapaknya atau keluarganya tidak mampu melakukan kegiatan aktivitas ini, biasanya mereka akan lebih suka memberikan solusi anak-anak untuk masuk ke sekolah usia dini. Jadi nanti guru-gurunya yang akan mengajari aktivitas untuk perkembangan kognitif, ya. Bisa dipahami dari sini? Ya, kita lanjut ya. Nah, proses perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya di sini. Yang pertama adanya faktor hereditas atau keturunan ya. Yang kedua itu ada pengalaman. Yang ketiga yaitu ada transmisi sosial atau pengaruh budaya terhadap cara berpikir, terhadap pola berpikir anak ya. Yang keempat yaitu ada ekuilibrasi, yaitu merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat berfungsi kognitif yang lebih tinggi, yaitu melalui asimilasi, akomodasi tingkat demi tingkat ya. Jadi proses perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh keempat ini ya, ada hereditas, pengalaman, transmisi, pengaruh budaya, dan ekuilibrasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Belum? Oke, kita lanjut ya. Atau mungkin nanti nanyakan setelah materi selesai, boleh silahkan ya. Bisa lewat Japri atau lewat kuis ya nanti. Nah, selanjutnya, apa sih asimilasi? Tadi kan di sini sudah disebutkan, berfungsi kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi. Ya, nah ini, asimilasi adalah penyatuan atau pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam bentuk benak seseorang. Ya, jadi penyatuan informasi, persepsi, konsepsi, dan pengalaman baru ke dalam proses kognitif dalam benak seseorang. Jadi ini menurut Wina Sanjaya ya tahun 2010 ya. Jadi dalam proses asimilasi seseorang menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam lingkungannya ya. Itu ya. Jadi sudah bisa dipahami ya asimilasi tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di depan sudah disampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ada 3 atau 4 tadi di depan ya. Nih. Nah, ada 4 di sini. Hereditas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi atau melalui asimilasi tadi. Nah, di sini ada 8 ya. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak itu di sini saya rangkum menjadi 8. Yang pertama,
Kembali lagi kita bicara tentang faktor keturunan atau hereditas, ya, kognitif. Misalnya contohnya yang paling gampang, kalau bapak ibunya pinter, otomatis anaknya pinter, bisa seperti itu. Atau misalnya bapak ibunya pinter, anaknya tidak seberapa pinter, ya. Itu terjadi karena banyak hal, ya. Tidak bisa diputusin bahwa oh kalau bapak ibunya pinter, anaknya pasti pinter. Belum tentu, ya, belum tentu, karena banyak faktor-faktor yang lain. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi kognitif anak, ya. Yang kedua adalah faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan adalah faktor-faktor di sebelahnya, yaitu tetangga, tetangga depan, tetangga samping, ya, tetangga sebelah, tetangga belakang, ya, lingkungan yang ada di sekitar kita itu namanya faktor lingkungan, ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor kematangan. Faktor kematangan di sini apa? Faktor kematangan yaitu pada saat bayi itu anak itu dilahirkan, apakah dia sempurna, maksudnya mengalami proses kehamilan 9 bulan 10 hari, ataukah anak tersebut misalnya lahir prematur. Itu juga akan mempengaruhi kematangan susunan saraf atau fungsi dalam organ tubuh anak, ya. Kemudian faktor pembentukan. Di sini faktor pembentukan apa? Bisa juga dari lingkungan rumah, kemudian dari lingkungan sekolah dan lingkungan yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian di sini ada faktor minat dan bakat. Kemudian ada faktor kebebasan dalam suatu keluarga, ya. Jadi bisa dipahami, ya, di sini ada ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak, ya. Kita lanjut. Kita bicara sekarang, tadi kan sudah tentang perkembangan fisik yang pertama, kemudian tentang perkembangan kognitif, yang ketiga kita belajar tentang perkembangan bahasa pada anak, ya. Jadi perkembangan bahasa anak itu adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata, ya. Kemudian merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motorik, ya. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seorang anak juga ikut berkembang, ya. Jadi perkembangan bahasa ini akan berjalan dengan seiringnya waktu, ya, seiring berjalannya waktu dan adanya interaksi, kemampuan kognitif, perkembangan emosi, dan adanya interaksi sosial, ya. Jadi perkembangan bahasa pada anak itu, saya ulangi lagi, adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata, ya. Oke, kita lanjut. Tahap perkembangan bahasa pada anak, ya. Yang pertama yaitu adanya fonologi, yaitu bunyi nada pada bahasa. Biasanya anak-anak yang baru lahir, ya, pada bayi dan kemudian pada anak-anak yang baru, ya, di batita itu mereka akan lebih cepat menangkap bunyi atau nada, ya, karena tidak semua anak itu bisa langsung bicara. Biasanya pada usia sebelum 1 tahun itu tidak semua anak langsung bisa bicara, berproses, ya. Ada anak laki-laki yang duluan yang bicara, ada anak perempuan dulu yang bicara, ya, tergantung dari kematangan fungsi organ tubuh anak, ya. Yang kedua ada semantik, yaitu mengandung kata kerja dan mampu mengembangkan konsep melalui kata-kata. Ya, jadi setelah ada bunyi, dia sudah bisa mengembangkan konsep melalui kata-kata. Misalnya kalau dia melihat seorang ibu, dia akan mengucapkan apa? Ma atau pa, gitu, ya. Mama, papa. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, adanya tata bahasa, yaitu aturan subjek, predikat, objek diposisikan ke dalam kalimat. Nah, itu berlaku pada anak-anak yang sudah di atas 3 tahun, ya, batita. Jadi mereka sudah bisa merangkai kata dalam sebuah kalimat. Misalnya gini, mama minta susu, mama, misalnya adik, ya, adik mau makan, adik mau cucu, ya, mau susu. Nah, seperti itu, ya.
Jadi sudah ada tata bahasanya, mereka sudah bisa merangkum dalam satu kalimat. Yang kemudian yang terakhir adanya pragmatis, yaitu aturan untuk komunikasi yang efektif dan sopan itu setelah mereka sudah lancar dalam berbahasa atau berkata-kata, ya. Bisa dipahami dari sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi perkembangan bahasa anak itu dimulai sejak anak dilahirkan, ya. Jadi meskipun belum dapat mengutarakan kata-kata, tapi bisa melalui tangisan, ekspresi wajah dan gerakan, ya. Jadi bayi contohnya ya, bayi itu kan lahir tuh dia nangis. Kalau dia lapar dia akan nangisnya semakin keras, ya. Atau mungkin dia dingin, dia akan menggerakkan kaki-kakinya, dia marah juga akan menggerakkan kaki-kakinya, ya. Jadi sama seperti di sini tadi ada fonologi, semantik dan tata bahasanya itu berproses, ya, tidak secara langsung, ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi perkembangan itu dimulai sejak anak itu dilahirkan, ya. Jadi bisa melalui ekspresi wajah, gerakan atau melalui tangisan. Itu sebagai usaha menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Tuh. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu perkembangan otak dan kecerdasan, ya. Kembali lagi, setiap anak itu berbeda, antara anak laki-laki dan anak perempuan itu mempunyai perkembangan otak yang berbeda. Baik belah kiri maupun belah kanan otak. Belah kanan otak itu berbeda, ya, satu dengan yang lain juga berbeda. Kemudian dengan kecerdasan itu juga berbeda. Kecerdasan di sini yaitu intelijensi, ya, atau kemampuan intelektual itu juga berbeda setiap anaknya. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan seorang anak dalam perkembangan bahasanya, ya. Kemudian kedua adalah adanya jenis kelamin. Seperti yang saya tadi katakan bahwa jenis kelamin ada laki-laki dan ada anak perempuan itu tidak sama, ya. Ada anak yang biasanya kalau orang Jawa misalnya, oh ya anak laki-laki, biasanya kalau anak perempuan tuh ngomong duluan daripada jalan duluan, ya. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, oh enggak, nanti anak perempuan dulu yang lebih banyak ngomong, nanti jalannya duluan. Nah, itu semuanya tergantung dari banyak proses yang di depan tadi, ya. Jadi di sini ada faktor keturunan, lingkungan, kematangan, pembentukan minat bakat dan kebebasan. Kembali lagi ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kondisi fisik anak. Kondisi fisik anak ini bagaimana? Jadi kondisi fisik anak ini dipengaruhi dari pola makan dan asupan gizi yang diterima oleh seorang anak, ya. Jadi kalau misalnya anak itu mempunyai pola makan yang sehat, asupan gizi yang seimbang, otomatis kondisi fisiknya juga akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan umurnya. Tapi kalau misalnya anak ini tidak mendapatkan pola makanan yang sehat, kemudian asupan gizi yang seimbang, itu bisa bisa menjadi salah satu penyebab anak itu mengalami stunting, ya. Oke, next kita akan bahas stunting, ya. Ya, kondisi fisik ini sangat berpengaruh, ya. Ingat ya, jadi kalau anak itu dia mempunyai pola makan yang sehat, ya, kemudian asupan gizi yang seimbang sesuai dengan umurnya, otomatis dia akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, ya. Seperti itu. Kemudian lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, ya. Jadi keluarga di sini yang utama adalah ayah dan ibu. Keluarga inti itu ayah dan ibu, ya. Kalau ayah dan ibu itu memberikan misalnya selalu mengajak anaknya berkomunikasi, berbahasa, saling berdialog, ya, meskipun anak masih batita, tapi ayah dan ibu sering mengajak komunikasi, sering ngajak berbahasa,
mau tidak mau anak juga akan terlatih untuk berbahasa, ya, berkomunikasi dengan yang baik. Kalau misalnya Bapak Ibunya mengajari dengan bahasa Indonesia, anaknya juga akan terlatih dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan ayah ibu atau keluarga, ada nenek, ada kakek, ya, ada dua bahasa bilingual, ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, maka anak itu pun akan terlatih dengan dua bahasa, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh pada proses perkembangan bahasa anak, ya. Itu bisa dipahami, ya. Kalau misalnya orang tuanya dari berbeda negara, ya, satunya Indonesia, satunya luar negeri, entah itu Inggris, entah itu Amerika, kemudian di rumah mereka mengajari anaknya berbahasa dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa internasional atau bahasa Inggris misalnya, ya, maka anak tersebut akan terbiasa menggunakan dua bahasa dalam kesehariannya, ya. Bisa bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia ataupun bisa menggunakan bahasa negara lain, ya, seperti itu. Kemudian kondisi sosial ekonomi. Kenapa kondisi sosial ekonomi ini juga berpengaruh pada perkembangan bahasa anak? Iya, misalnya seperti ini, ya. Kalau misalnya keluarga kecil ini, keluarga yang cukup, mau tidak mau kan pasti mereka mempunyai TV, ya. TV merupakan salah satu sarana media untuk berkomunikasi, karena TV menampilkan konten-konten atau berita-berita atau sesuatu program-program tentang komunikasi, ya. Jadi kalau kita menonton TV, mau nggak mau kan kita melihat orang bercakap-cakap, melihat orang berbahasa, berbicara. Nah, kalau kondisi sosial ekonominya itu tinggi, maka ayah dan ibu pasti akan memberikan misalnya contoh program TV anak, program TV khusus anak-anak, misalnya diberikan tentang program pendidikan, kemudian kartun pendidikan, nah, atau mungkin kartun tentang pembelajaran berbahasa dan sebagainya, ya. Jadi intinya kalau Bapak Ibunya itu orang yang cukup, pasti akan memberikan fasilitas yang cukup kepada anaknya dalam membentuk perkembangan bahasa. Tapi kalau misalnya kondisi sosial ekonomi keluarganya itu biasa saja, ya, fasilitasnya juga yang ada saja, mau tidak mau juga akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak, ya. Seperti itu bisa dipahami, ya, dari sini. Oke. Yang selanjutnya di sini adanya lingkungan budaya, ya. Lingkungan budaya. Kenapa lingkungan budaya juga mempengaruhi perkembangan bahasa anak? Iya, karena apa? Di mana anak itu dilahirkan, di situ pula dia akan menganut bahasa yang ada, ya. Jadi kalau misalnya saya terlahir dari orang Jawa, lingkungan budaya Jawa, mau tidak mau saya akan belajar bahasa Jawa. Demikian juga kalau ada anak-anak yang dilahirkan di daerah Bali atau di daerah Madura atau di daerah Sulawesi, ya, atau di daerah Papua, mau nggak mau mereka akan mengenal bahasa daerah masing-masing. Nah, itu ya mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Jadi setiap anak itu mempunyai faktor-faktor yang berbeda, faktor-faktor yang mempengaruhi itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu yang sudah saya sampaikan dengan yang kelima, ya, tadi kondisi sosial ekonomi, yaitu di sini adanya dua bahasa, bilinguals, ya, bilingualism, ya, adanya dua bahasa di dalam satu keluarga. Biasanya terjadi pada pasangan atau keluarga yang berbeda negara, ya, satunya Indonesia, satunya negara luar negeri atau negara lain, ya, bisa Amerika, bisa Inggris, bisa Singapura dan sebagainya, ya. Jadi bahasa itu banyak sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan di mana anak itu dilahirkan, maka di situ dia akan belajar bahasa yang ada, ya. Jadi di sini faktor-faktor yang dapat mengaruhi perkembangan anak ada 7, ya, ingat, ya. Jadi ada perkembangan otak atau kecerdasan, jenis kelamin, kondisi fisik,
lingkungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, lingkungan budaya, setting sosial, dan adanya dua bahasa atau bilingualisme ya. Jadi ingat ya, kalau misalnya kita mempunyai anak, teman-teman punya adik, saudara, ponakan yang masih anak-anak, batita, baik batita ataupun balita, usahakan supaya memberikan apa? Memberikan pengertian tentang bahasa itu yang baik, ya. Jangan memberikan suatu bahasa yang tidak baik, ya. Jangan terlalu kasar, kemudian jangan menimbulkan sesuatu yang tidak enak didengar, ya. Itu, oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Materinya udah selesai. Sebenarnya ini masih 3 faktor ya, jadi masih 3 perkembangan. Yang tadi yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga ini perkembangan bahasa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Jadi ini yang materi hari ini sampai dengan perkembangan bahasa. Untuk selanjutnya saya akan membahas perkembangan-perkembangan yang lainnya. Nantikan video selanjutnya dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.